Berikut mengenai materi kode konvolusi. Definisi kode konvolusi. Kode konvolusi adalah kode linier yang memiliki struktur tambahan dalam generator matriks, sehingga operasi pengkodean dapat dipandang sebagai filter ataupun operasi konvolusi. Kode konvolusi didefinisikan sebagai sebuah sistem kode yang memiliki bit informasi masukan harus lebih kecil daripada keluaran bit terkode. Dan yang paling penting, kode konvolusi harus memiliki memori yang menyebabkan terciptanya sebuah aturan untuk mengkodekan setiap informasi bit masukan menjadi beberapa bit terkode berdasarkan bit-bit informasi masukan sebelumnya. Kode konvolusi memiliki variabel n, k, dan m, yang merupakan satu set kode word dengan k sebagai input, n sebagai output, dan m sebagai tingkat memori. Kode konvolusi ini dihasilkan dengan cara melewatkan urutan bit informasi melalui sejumlah tingkat shift register. Pada umumnya, shift register terdiri dari n k bit tingkat dan m generator polinomial. Data masukan digeser sepanjang k bit shift register pada satu kali waktu. Jumlah bit keluaran untuk tiap k bit masukan n bit dengan kode read R sama dengan k per n. Berikut adalah read, yang merupakan rasio antara masukan bit informasi dengan keluaran bit terkode dan mempunyai persamaan sebagai berikut. R sama dengan K per N, dengan keterangan R sebagai laju kode konvolusi, K sebagai jumlah bit masukan kode konvolusi, N sebagai jumlah bit keluaran kode konvolusi. Berikut constraint length. Jumlah delay elemen dalam kode konvolusi yaitu memori dengan masukan bit atau dapat disebut juga panjang kode dari kode konvolusi. Constraint length dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu K sama dengan N tambah 1, dengan keterangan K sebagai constraint length dan M sebagai memori. Berikut generator polinomial. Generator polinomial sangat dibutuhkan untuk merangkai suatu kode konvolusi berdasarkan jumlah memori yang digunakan dalam suatu kode konvolusi. Selain itu, setiap elemen pada generator polinomial serta jumlah dari generator polinomial sangat mempengaruhi hal-hal berikut. Pertama, jumlah output, kedua panjang kode konvolusi, ketiga hubungan antara shift register dan modul. Generator polinomial merupakan salah satu metode untuk menggambarkan matriks yang digunakan pada kode konvolusi. Generator polinomial ini biasanya ditulis dalam bentuk oktal. Setiap vektor pada matriks generator memiliki ukuran dimensi KK dan mengandung garis hubung pada encoder menuju modul 2 header. Pertama, masukkan nilai 1 pada posisi I atau baris dalam vektor untuk garis hubung pada shift register yang menuju modul 2 header dengan masukkan 0 pada posisi vektor jika tidak ada hubungan antara shift register dengan modul 2 header atau 1, 1. Terdapat dua tipe utama kode yang umum digunakan. Yang pertama, kode balok. Kode balok dengan variabel n dan k. Bit-bit data informasi dikelompokkan menjadi blok-blok sepanjang k bit dan kemudian disandingkan untuk membentuk kode-kode biner sepanjang n bit, di mana n kurang k bit ditambahkan ke bit-bit data aslinya yang berfungsi sebagai cek paritas. Salah satu karakteristik kode balok linear adalah bahwa blok data k bit yang diumpankan ke encoder pada saat tertentu secara langsung menentukan kode biner n bit yang akan dihasilkan oleh encoder. Kode konvolusional. Di sisi lain, sebuah encoder untuk kode konvensional dengan variabel n, k, m juga menerima input berupa blok data k bit dan menghasilkan output berupa kode biner n bit. Namun berbeda halnya, pembentukan kode biner n bit tidak lagi hanya ditentukan oleh blok data k bit yang diumpankan sebelumnya. Sehingga sebuah karakteristik penting dari kode konvensional yang membedakannya dari kode balok biner adalah digunakannya memori di dalam proses penyandingannya. Dalam prakteknya, n maupun k adalah bilangan-bilangan bulat yang bernilai kecil dan tetap, sedangkan m akan diubah-ubah nilainya untuk mengatur redundansi pada kode. Perbedaan encoder dan decoder. Encoder merupakan bagian kode konvolusi yang melakukan pengkodean data digital berupa deret biner yang diterima sebelum ditransmisikan melalui saluran. Encoder kode konvolusi menggunakan rumus dengan panjang K3 dan read setengah. Sedangkan decoder kode konvolusi lebih rumit, yang dimana biasanya menggunakan Viterbi algorithm.
Berikut encoder kode konvensional. Kode-kode konvensional sangat praktis. Beberapa metode yang berbeda bahkan dapat digunakan untuk menjabarkan proses penyajian konvensional, diantaranya diagram koneksi, polinom koneksi, diagram keadaan, diagram pohon, dan diagram trellis. Pada gambar di atas memperlihatkan sebuah encoder konvensional 213, sederhana dengan N2, K1, dan M3. Setiap kali sebuah bit data dimasukkan ke register pertama pada encoder, 2 bit kode akan dihasilkan sebagai output secara berurutan. Berikut decoder kode konvensional. Pertama, karakteristik jarak untuk kode konvensional. Jarak merupakan sebuah karakteristik penting bagi kode-kode konvensional yang menentukan kemampuan koreksi error dari kode yang bersangkutan. Parameter jarak terpenting pada kode konvensional adalah jarak bebas atau free distance yang ditulis dengan notasi sebagai berikut. Jarak bebas dari sebuah kode konvensional didefinisikan sebagai jarak Hamming minimum di antara dua kode biner di dalam himpunan kode konvensional tersebut. Sebuah kode konvensional dengan jarak bebas de-Vries akan mampu mengkoreksi hingga T posisi error, jika dan hanya jika, sebagai berikut. Karena kode konvensional adalah kode linear, de-Vries juga merupakan bobot minimum dari kode-kode binernya yang dibangkitkan untuk blok-blok data bukan nol. Selain itu, jarak bebas adalah bobot minimum dari semua jalur yang keluar dari dan berakhir dari state 0 di dalam diagram trellis. Sehingga de-Vries dapat ditentukan dengan menggunakan diagram trellis untuk encoder konvensional yang membangkitkan kode yang bersangkutan. Berikut decoding berbasis kemungkinan terbesar. Jika setiap blok data yang ada memiliki peluang kemunculan yang sama besar, maka sebuah decoder yang memilih C-bar jika rumus sebagai berikut dengan keterangan di bawah ini. Berikut prinsip decoding yang dijalankan oleh decoder ini adalah sebagai berikut. Pilihlah C-bar yang dapat meminimalkan jarak Hamming di antara blok kode yang diterima R dan kode biner yang dikirimkan C. Berikut algoritma decoding Viterbi. Secara garis besar, decoding dilakukan dengan cara mencari sebuah jalur pada diagram trellis yang dapat menghasilkan kode biner output yang berjarak minimum ke kode blok yang diterima. Algoritma decoding Viterbi pada prinsipnya sama dengan teknik decoding berbasis jarak Hamming minimum, namun beban komputasi di dalam proses dapat jauh reduksi dengan memanfaatkan struktur istimewa diagram trellis. Viterbi algoritma adalah bagian dasar dari metode pengkodean dan modulasi dari transmisi data digital. Dengan bantuan algoritma Viterbi, mungkin untuk mengenali kesalahan data dan memperbaikinya di receiver. Metode efisien urutan optimum diperkirakan proses state yang terbatas dan menemukan jalan terpendek. 1, 2, 3